Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya solih-solihah? Semoga selalu dan tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun ada PPM, kita masih ada sesi daring ya. Jadi tetap memperhatikan pelajaran dari guru dan kita menyimak apa yang akan guru sampaikan melalui video ini. Video kali ini adalah melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, masih dalam struktur dan fungsi tumbuhan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai akar dan batang, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai daun, ya. Organ yang ketiga, daun. Sama seperti akar dan batang, daun juga memiliki fungsi bagi tumbuhan. Yang pertama, daun ini berfungsi untuk pernafasan, bahasa lainnya adalah respirasi pada tumbuhan, yaitu mengambil O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Ini fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi dari daun adalah mengambil CO2. CO2 ini adalah karbon dioksida yang digunakan untuk yang namanya proses fotosintesis. Terus kemudian yang ketiga, daun ini berfungsi untuk mengatur penguapan air atau transpirasi. Ini adalah fungsi dari daun, ya. Nah, ada struktur jaringan penyusun daun. Dimulai dari yang paling luar adalah kutikula, epidermis maksud saya, yang dilapisi oleh kutikula. Terus kemudian ada palisade, mesofil palisade atau jaringan palisade, atau nama lainnya jaringan pagar, jaringan tiang, boleh gitu ya. Terus di sini ada mesofil bunga karang atau jaringan bunga karang. Terus kemudian yang melingkar seperti ini adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini terdiri dari xilem dengan floem, ya. Nah, kemudian ada yang namanya lubangnya ini stomata. Ini adalah penampang merintang daun. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, maka ini adalah gambar dua dimensinya, dimulai dari epidermis atas, dilengkapi dengan epidermis bawah yang dilapisi oleh kutikula untuk yang atas dan bawah, ya. Terus kemudian di bawahnya ada yang namanya jaringan tiang atau jaringan pagar, gitu ya, atau palisade. Kemudian di sini ada yang namanya jaringan bunga karang, lalu ada berkas pembuluh atau berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dengan floem, dan ini lubang yang ada di sini adalah stoma atau stomata, gitu ya. Nah, ini adalah struktur penampang daun. Silakan dihafalkan. Nah, bagaimana dengan fungsi dari masing-masing bagian tersebut? Dimulai dari epidermis berfungsi sebagai pelindung, sama dengan batang, ya. Terus kemudian jaringan tiang atau jaringan palisade atau jaringan pagar ini memiliki banyak klorofil. Karena memiliki banyak klorofil, ini berguna atau digunakan atau berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian untuk jaringan spon atau bunga karang, ini sebenarnya memiliki klorofil juga, tapi tidak sebanyak dengan jaringan tiang atau jaringan palisade. Karena memiliki klorofil meskipun sedikit, maka juga berfungsi untuk fotosintesis. Terus ada xilem atau pembuluh kayu, ini sama seperti yang lainnya, berfungsi mengangkut air dan garam mineral. Kemudian ada floem atau pembuluh tapis, ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dan yang terakhir adalah stomata, ini berfungsi untuk pernafasan atau pertukaran antara O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, catatan dari saya di sini bahwa pada beberapa tumbuhan, tadi sudah saya sampaikan ya, epidermis pada daun memiliki lapisan lilin atau kutikula. Nah, di sini fungsi dari kutikula ini adalah untuk mengurangi yang namanya penguapan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Setelah pembahasan mengenai akar, batang, dan daun. Nah, di sini ada teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Apa saja? Nah, di sini teknologi yang pertama adalah panel surya dan komponen penyusunnya. Di sini
mengubah energi cahaya menjadi energi listrik gitu ya. Jadi menangkap sinar matahari yang menghasilkan energi cahaya, kemudian dari energi cahaya tersebut digunakan untuk menghasilkan yang namanya energi listrik. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sensor cahaya. Sensor cahaya ini banyak digunakan di lampu jalanan. Jadi kalau terkadang lihat lampu jalanan nyala sendiri, itu karena memakai namanya sensor cahaya. Sensor cahaya ini menggunakan yang namanya LDR atau Light Dependent Resistor. Jadi ketika ada respon cahaya atau tidak ada cahaya, maka ini berfungsi gitu ya, sensor cahayanya berfungsi. Nanti ketika gelap lampunya akan nyala sendiri, ketika terang lampunya akan mati sendiri gitu ya. Kemudian teknologi yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengilap. Nah, ini di gambar A adalah lapisan pelindung kutikula pada daun yang dibandingkan pada lapisan pelindung untuk mobil, gitu ya. Jadi lapisan pelindung pada mobil ini terinspirasi oleh lapisan pelindung atau kutikula pada daun. Terus kemudian yang keempat, ini ada alat pemurnian air. Gitu ya, ini adalah salah satu contoh alat yang terinspirasi oleh terinspirasi oleh tumbuhan gitu ya. Nah, ternyata alat pemurnian air ini terinspirasi oleh enceng gondok gitu ya, yang mampu mencernihkan air beserta partikel lainnya. Nah, ini contoh yang lainnya. Di sini ada gedung Esplanade yang ternyata terinspirasi oleh yang namanya buah durian gitu ya. Jadi beberapa teknologi yang ada terinspirasi oleh struktur dan jaringan pada tumbuhan begitu ya, dimulai dari memiliki organ yang namanya akar, batang, daun, dan sebenarnya ada juga buah dan bunga gitu ya. Untuk bunga nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada materi kelas 9. Oke, untuk pertemuan hari ini selesai. Jadi dari awal sampai akhir untuk materi struktur dan fungsi pada tumbuhan telah saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk materi buah dan bunga bisa kalian baca pada materi PDF yang sudah saya sampaikan pada e-learning. Apa saja yang kalian cari di situ? Yang kalian cari adalah mengenai struktur bunga, kemudian dari fungsi dari masing-masing bagian-bagian bunga, terus kemudian fungsi dari bunga, dan yang terakhir adalah mengenai buah. Silahkan kalian baca materi mengenai buah. Saya yakin kenapa saya berikan tugas untuk bunga dan buah, karena untuk melatih kalian yang namanya literasi, biar kalian bisa membaca. Tapi untuk akar, batang, daun saya berikan penjelasan melalui video ini dan video sebelumnya. Tapi untuk buah dan bunga silakan kalian pelajari dari materi PDF yang sudah saya share melalui e-learning gitu ya. Jangan lupa dibaca materi mengenai buah dan bunga. Untuk video kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.